Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau selalu mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter, dan menjauhi kerumunan. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 2 pada sebuah langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelumnya, ada yang tahu belum? Ada berapa langkah dalam menyusun teks pidato persuasif? Ya, benar, ada 7 langkah. Yang pertama yakni menentukan topik. Yang kedua yakni menentukan tujuan pidato persuasif. Setelah itu, kita menganalisis audiens atau pendengarnya. Langkah yang keempat yakni mengumpulkan bahan atau data. Setelah bahan dan data itu terkumpulkan, selanjutnya yakni menyusun kerangka. Setelah itu, kita menguraikan kerangka menjadi teks yang lengkap. Setelah itu, kita menyunting teks pidato. Langkah yang pertama yakni menentukan topik. Topik itu adalah pokok pembicaraan. Dalam menentukan topik, kita juga harus menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa, Bu? Menyesuaikan dengan pertemuan atau forumnya. Dalam menentukan topik, kita harus memilih topik yang menarik, aktual, dan faktual. Agar apa? Agar audiens atau pendengar kita itu tertarik dan memperhatikan dengan seksama apa yang kita kasih atau kita berikan dalam pidato tersebut ya. Ketika kita menentukan topik, kita harus melaksanakan riset dan mencari informasi secara detail mengenai topik tersebut. Pastikan juga bahwa referensi itu dari sumber yang terpercaya. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai dari teks pidato persuasif yang kalian buat. Ketika membuat pidato, seharusnya dapat merefleksikan atau menggambarkan apa yang diharapkan kalian dari para audiens atau pendengarnya. Tujuan dalam berpidato itu bermacam-macam. Ada yang menghibur, memberikan informasi, menghimbau, mempengaruhi, dan lain sebagainya. Dengan adanya tujuan ini, pidato kalian nantinya itu akan terarah. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis audiens. Selain menentukan tujuan, kita juga harus dapat memahami para audiens atau pendengar kita sebelum membuat atau menyampaikan sebuah pidato. Setidaknya kita harus dapat memahami beberapa hal, seperti siapakah audiens kita, bagaimana latar belakang mereka, berapa rentang usia mereka, bagaimana kemampuan berbahasa mereka. Karena dari hal tersebut, kita dapat merancang sebuah pidato yang sesuai dan mudah dipahami oleh mereka. Dan tujuan pidato kita akan tersampaikan. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan bahan atau data. Pidato yang baik dan berbobot itu seharusnya memuat banyak data dan bukti, sehingga akan memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi para pendengar atau audiens, dan meyakinkan mereka. Meyakinkan untuk apa, Bu? Meyakinkan untuk mereka mengikuti apa yang dikatakan atau diinginkan oleh orator. Langkah yang kelima yaitu menyusun kerangka. Kerangka pidato. Sebelumnya ada yang tahu belum kerangka pidato itu apa? Ya, kerangka pidato itu adalah rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat pidato dan berisi rangkaian ide. Rangkaian ide ini disusun secara siloge tertur. Itu yang Ibu singkat ya, sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Dalam kerangka atau susunan pidato itu ada 3. Yang pertama itu adalah pembukaan. Pembukaan ini berisi salam pembuka, lalu ucapan penghormatan, selanjutnya ucapan syukur. Selanjutnya ada isi. Isi ini mengenai pokok bahasan pidato yang kita bawakan. Dan yang terakhir adalah penutup. Dalam penutup ini berisi simpulan, lalu ucapan permintaan maaf atau permohonan maaf, dan salam penutup. Langkah yang keenam yaitu menguraikan kerangka menjadi teks yang lengkap.
Dalam langkah ini, penulis diharapkan dapat mencermati dalam memilih data, menggunakan kosakata, menggunakan sapaan, menggunakan salam yang tepat. Penulis dapat menggunakan sapaan untuk membagi antar bagian. Misalnya, yang pertama, hadirin yang saya hormati. Yang kedua, teman-teman yang berbahagia. Yang ketiga, hadirin yang saya muliakan. Sapaan ini berfungsi atau bermanfaat untuk menghilangkan kepenatan para audiens atau pendengar ketika menyimak pidato. Langkah yang ketujuh yaitu menyunting teks pidato. Apa saja yang harus disunting dalam teks pidato? Yang harus disunting adalah penggunaan bahasa dan ejaan, serta kesesuaian struktur yang tepat. Sampai di sini pertemuan kali ini, kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.